Judul khotbah hari ini adalah Yerusalem Ibu Surgawi. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudari, jika seseorang berkata bahwa tidak ada ibu di dunia ini, orang itu dianggap sebagai orang yang sungguh aneh. Namun, jika seseorang berkata bahwa ada Tuhan Ibu di dunia rohani, orang itu dianggap sebagai orang yang sangat aneh, atau dia akan dikritik oleh orang lain. Bukankah itu benar-benar hal yang ironis? Jika seorang manusia berpidato dan berkata, tidak ada ibu di dunia, bagaimana pendapat semua pendengar pidatonya? Mereka akan berpikir bahwa pemikiran orang yang sedang berpidato itu sedikit aneh dan salah. Dan mereka mungkin tidak mau mendengar katanya lagi, bukan? Jika seseorang berkata, tidak ada ibu dalam sebuah keluarga, dunia yang merupakan gambaran dan bayangan dari dunia surgawi ini menganggap pernyataan ini aneh. Namun, dunia ini mengatakan bahwa aneh jika kita mengatakan, Tuhan Ibu ada di kerajaan surga yang merupakan kenyataan. Itu sungguh yang ajaib. Ibu harus ada di dunia ini dan ibu surgawi juga harus ada di kerajaan surga. Ibu surgawi adalah penyelamat jiwa kita yang mengembara dengan ragu-ragu kemana harus kita pergi. Dia memimpin kita ke kerajaan surga. Namun, anehnya banyak gereja bersikeras bahwa Tuhan Ibu tidak ada di dunia rohani. Dan gereja-gereja tersebut diakui sebagai gereja yang asli dan doktrin serta ajarannya diterima sebagai kebenaran. Jika begitu, apa yang diajarkan Alkitab kepada kita tentang pernyataan ini? Bukankah kita harus membedakan pikiran siapa yang benar atau salah? Di dalam Injil Matius pasal 7, Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapanya. Jadi, kita perlu memastikan apakah keberadaan Tuhan Ibu adalah kehendak Bapa, atau apakah tidak ada Tuhan Ibu adalah kehendak Bapa, bukan? Oleh karena itu, judul khotbah hari ini adalah Yerusalem Ibu Surgawi. Yerusalem adalah salah satu panggilan Ibu Surgawi. Menurut Alkitab, Tuhan sudah memberikan manusia sebuah janji yang sangat penting untuk mereka masuk ke surga. Itulah sebabnya Alkitab menyebut kita yang ada dalam kebenaran dan percaya kepada Tuhan sebagai anak-anak janji. Mari kita lihat firman Tuhan mengenai ini, Galatia pasal 4 ayat 28. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Yang penting di sini adalah kata janji. Janji apakah yang kita terima dari Tuhan sehingga kita disebut anak-anak janji? Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 untuk mengetahui janji apakah yang diberikan Tuhan kepada kita. Pasal 2 ayat 25 kita baca. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Dengan kata lain, janji yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Yaitu hidup yang kekal. Alkitab memanggil kita anak-anak janji di dalam 1 Yohanes pasal 2. Janji yang dijanjikan Tuhan kepada kita adalah hidup yang kekal. Kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Lalu kita perlu memfokuskan pikiran kita pada hidup yang kekal itu. Melalui hidup jasmani di bumi, kita bisa memahami hidup rohani dan bisa memikirkannya dengan hati-hati. Mari kita baca Wahyu pasal 4 ayat 11. Pasal 4 ayat 11 kita baca, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah melakukan apa? Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak siapa? Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Semuanya diciptakan oleh kehendak Tuhan.
Firman ini amat penting. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di atas bumi ini. Dia sudah menciptakan segala jenis bunga, pohon, ternak, dan binatang di bumi, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dia sudah membuat gunung, bukit, dan padang. Dia sudah menciptakan segala keadaan untuk makhluk hidup bisa ada di bumi ini. Menurut Alkitab, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maksudnya kehendaknya tergandung dalam segala hal yang telah diciptakannya. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang diciptakan tanpa kehendak Tuhan, bukan? Jika begitu, bagaimana Anda semua yang ada di sini sekarang? Adakah seorang pun yang diciptakan tanpa kehendak Tuhan? Tuhan telah menciptakan kita semua dengan kehendaknya, supaya kita bisa melaksanakan peran kita sebagai anggota tubuh, seperti hidung, telinga, atau mulut. Sebuah batu yang dibuang di pinggir jalan, sepotong kayu yang di suatu tempat. Ada alasan tertentu mereka harus ada di situ pada waktu itu. Tidak ada satupun yang tidak berguna di antara semua penciptaan Tuhan. Kita harus mengetahui bahwa segala hal yang sudah diciptakan Tuhan sangat penting dalam pekerjaan penebusan Tuhan. Jika begitu, di antara segala ciptaan Tuhan, siapakah yang telah diciptakan untuk hidup diturunkan kepada generasi berikut? Kita perlu memikirkan hal ini supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Gereja-gereja lain dan organisasi-organisasi agama lain sering mengatakan hidup yang kekal, tetapi mereka tidak mengajar bahwa dari siapa hidup yang kekal diberikan. Mereka berkata bahwa hidup yang kekal diberikan kepada mereka ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan di gereja. Namun, Tuhan dengan jelas berkata bahwa hidup yang kekal pasti diberikan kepada kita melalui Ibu Sorgawi. Apakah hidup yang diberikan di bumi tanpa ibu? Tidak bisa. Saudara-saudari, pikirkan lalat capung. Karena lalat capung hidup hampir sehari. Itu terkadang disebutkan lalat capung hidup sehari. Memang ada lalat capung yang bisa hidup selama 2 hari atau 3 hari, tetapi masa hidupnya sangat pendek. Mengapa lalat capung hidupnya hanya sehari? Karena lalat capung mewarisi hidup mereka dari ibu mereka yang hidup hanya sehari. Mereka juga bisa hidup hanya sehari. Mereka tidak bisa hidup selama setahun atau sebulan. Bukankah ini mengherankan? Semua ini mengandung kehendak siapa? Tuhan telah menciptakannya menurut kehendaknya. Di dunia jasmani, kita mewarisi kehidupan dari ibu kita yang menjalankan peran pemberi dan berbagi kehidupan. Beberapa hari yang lalu, saya menemani Ibu Sorgawi untuk suatu urusan. Saya melihat sebuah pohon besar di tempat parkir. Pada pohon tersebut tergantunglah sebuah kertas yang padanya tertulis bahwa pohon yang dilindungi dan umurnya 560 tahun. Bagaimana pohon ini bisa hidup 5 atau 6 kali lebih lama dari manusia? Muncul pertanyaan itu dalam pikiran saya saat saya membaca tulisan pada kertas itu. Pohon itu sudah hidup begitu lama karena masa hidupnya mewarisi dari induk pohon itu, bukan? Di atas bumi ini, baik dunia ternak maupun dunia tumbuhan, Tuhan menetapkan kehidupannya harus diberikan oleh ibu mereka. Apakah kehendak Tuhan dalam hal ini? Saya pernah memiliki pertanyaan sedikit lucu. Tidak bisakah seorang ayah melahirkan anaknya tanpa seorang ibu? Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak membuat prinsip seperti itu? Apakah Tuhan tidak mampu melakukannya sehingga Dia membuat seharusnya seorang ibu melahirkan anak? Tuhan yang Maha Kuasa bisa melakukan segalanya, namun mengapa Dia membuat kehidupan harus diberikan melalui ibu? Tuhan sudah merencanakan itu. Tuhan sudah melaksanakan semua itu. Tuhan telah menciptakan semua itu. Oleh karena kehendak Tuhan, semuanya ada dan diciptakan. Demikianlah ajaran Alkitab. Kalau begitu, apakah kehendak Tuhan yang terkandung dalam kehidupan diberikan melalui ibu pada akhirnya, bukan
melalui Bapa. Menurut Ibrani pasal 8, sistem duniawi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Kedudukan kita sebagai anak-anak janji, apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita adalah hidup yang kekal. Jadi kita perlu mempelajari perihal hidup yang kekal itu. Kita bisa berkata bahwa dunia tanpa ibu adalah dunia tanpa hidup. Benarkah? Dunia tanpa ibu adalah dunia yang mati, karena di situ tidak bisa adanya hidup. Kalau begitu, mengapa Tuhan telah membuat seperti itu? Tuhan sudah menunjukkan kepada Musa bait suci surgawi yang tak kelihatan dan memerintahkannya untuk membangun bait itu sebagai bayangan di bumi. Sama seperti itu, Tuhan ingin mengajari semua umat manusia tentang keluarga rohani yang ada di sorga. Supaya kita menjadi anak-anak janji yang menerima hidup yang kekal. Pasti ada siapa bagi kita? Ada pemeliharaan Tuhan yang tidak kelihatan untuk mengajari kita bahwa tanpa ibu surgawi hidup yang kekal tidak bisa ada. Jika begitu, apakah ibu benar-benar ada di dalam dunia rohani? Bukankah kita perlu memastikannya? Saudara-saudari, bisakah Anda yakin bahwa Anda menerima hidup yang kekal? Silakan pikirkan lalat capung. Lalat capung hidup hanya sehari. Kemudian, pikirkan anjing-anjing yang dipelihara banyak orang. Usia rata-rata anjing adalah 15 tahun. Manusia bisa hidup hampir 100 tahun lamanya, tapi mengapa anjing hidup hanya 15 tahun lamanya? Mungkin anjing kesal, bukan? Walaupun mereka ingin hidup lebih lama lagi, mereka tidak bisa hidup 100 tahun lamanya. Mengapa? Mereka menerima gen dari ibu mereka untuk hidup semasa itu. Kalau kita percaya pada hidup yang kekal, yang tertulis di dalam Alkitab, ibu kita seharusnya hidup berapa lama? Kalau dia tidak hidup untuk selama-lamanya, dia tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Lalat capung hidup hanya sehari dan anjing hidup selama hampir 15 tahun. Itu karena mereka menerima gen yang menentukan masa hidup dari ibu mereka. Kalau kita menerima gen yang membuat kita hidup untuk selamanya, ibu kita harus menjadi siapa? Dia harus menjadi Tuhan, bukan? Ketika dia yang mempunyai hidup yang kekal menjadi ibu kita, kita bisa yakin bahwa kita mempunyai hidup yang kekal, bukan? Ketika kita memahami prinsip ini, kita menyadari bahwa alasan mengapa Tuhan Ibu harus ada bagi kita. Tanpa Tuhan Ibu, saya dan Anda semua tidak bisa menerima hidup yang kekal. Tuhan sudah menaruh kehendak-Nya dalam segala hal yang telah diciptakannya di bumi ini. Karena ibu kita hidup untuk selama-lamanya, dia harus Tuhan itu sendiri. Kemudian, kita perlu dengan hati-hati memikirkan mengapa Alkitab menggambarkan kita sebagai anggota keluarga sorgawi. Mengapa Tuhan menggunakan sebutan Bapa, dan mengapa Dia memberi kita sebutan anak laki-laki dan anak perempuan. Sebutan anak laki-laki dan perempuan tidak diberikan tanpa alasan apapun. Sebutan Bapa tidak hanya dibuat-buat. Sebutan ibu tidak hanya dibuat-buat juga. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kita harus berusaha untuk mengetahui bahwa kita akan hidup untuk selama-lamanya di sorga, bukan hanya bersama dengan Tuhan Bapa, tetapi juga bersama dengan Tuhan Ibu. Dan kita akan berwisata dari bintang ke bintang bersama semua saudara-saudari Sion. Pertama, mari kita baca Kejadian pasal 1, ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan apa yang terjadi, dan jadilah demikian.
Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudari, apa yang Anda temui selama membaca ayat ini? Alkitab tidak menggambarkan Tuhan yang menciptakan umat manusia dengan bentuk tunggal, tetapi dengan bentuk jamak karena Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Melaluinya, kita dengan mudah mengetahui bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia bukanlah satu Tuhan, bukan? Menurut Anda, apakah Tuhan tidak mengetahui perbedaan di antara kata bentuk jamak kita dan bentuk tunggal aku? Tuhan tidak bercela. Dia adalah yang Maha Tahu dan Maha Benar. Di ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa sudah diciptakan? Tuhan yang telah berkata, baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa ada Tuhan yang bergambar laki-laki dan Tuhan yang bergambar perempuan. Dalam waktu lama, umat manusia memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Kalau begitu, dengan sebutan apa kita harus memanggil Tuhan yang bergambar perempuan? Sebab kita memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki, yang telah menciptakan kita sebagai Tuhan Bapa, maka kita harus memanggil Tuhan yang bergambar perempuan, yang telah menciptakan manusia juga sebagai apa? Kita harus memanggilnya Tuhan Ibu. Kitab Kejadian telah mengajari kita bahwa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Karena itu, di dalam 2 Korintus pasal 6, Tuhan yang Maha Kuasa telah berkata, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dan Yesus juga berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Ada bapa dan ibu di dalam Kejadian, dan ada anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Tetapi gereja-gereja lain di dunia biasanya memanggil semua sebutan itu hanya kecuali sebutan Tuhan Ibu. Meskipun ada Tuhan Ibu, dia belum diketahui secara terbuka, tetapi disembunyikan sampai zaman tertentu sesuai dengan nubuat Alkitab. Kalau begitu, kapan Tuhan Ibu akan muncul dan memimpin umat sorgawi yang terakhir kepada kebenaran dan kekerajaan sorga? Kristus yang datang untuk kedua kali dilambangkan dengan Adam dan Ibu sorgawi mempelai roh, dilambangkan dengan Hawa istri Adam. Mereka akan muncul sebagai manusia di bumi pada akhir zaman dan memimpin orang-orang yang mengembara dalam dosa ini kepada keselamatan. Ini semua dinubuatkan dalam Alkitab. Di Taman Eden, Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Pertama, siapa mereka? Mereka adalah Adam dan Hawa. Ada tertulis bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Lalu apakah Tuhan menciptakan Adam tanpa kehendaknya? Pasti ada alasan Tuhan telah menciptakannya. Bagaimana saat Dia menciptakan Hawa? Tuhan menciptakannya juga menurut kehendaknya. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 14. Pasal 5 ayat 14 kita baca. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah apa dia yang akan datang? Di dalam Wahyu pasal 22 ada tertulis, amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi dia yang akan datang adalah Yesus. Jika Adam diciptakan
untuk mewakili Yesus. Apakah kehendak Tuhan dalam menciptakan Hawa yang merupakan istri Adam? Mari kita cari tahu melalui Kejadian pasal 3. Ayat 20 kita baca. Manusia itu memberi nama apa kepada istrinya? Adam menamakan istrinya Hawa. Nama Hawa memiliki arti kehidupan. Setiap nama memiliki arti tertentu. Mengapa Adam menamakan perempuan itu Hawa, yang berarti kehidupan? Tuhan bisa memberi kepada Adam nama Hawa yang berarti kehidupan, bukan? Tetapi nama tersebut diberikan kepada istri Adam. Peran dan tugas Hawa dituliskan sesudah itu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan menciptakan Adam yang melambangkan Kristus, dan Tuhan juga menciptakan Hawa untuk memberitahu kita tentang keberadaan ibu semua yang hidup. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tidak ada satu pun yang diciptakan Tuhan tanpa kehendaknya. Dalam pekerjaan penciptaan, pada hari keberapa Hawa diciptakan? Pada hari ke-6 hari terakhir dalam ciptaan 6 hari. Karena penciptaan 6 hari melambangkan nubuat 6.000 tahun. Tuhan Ibu yang adalah Hawa rohani harus muncul di akhir pekerjaan keselamatan 6.000 tahun. Hawa diciptakan untuk memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia sebagai ibu dari semua yang hidup. Mari kita lihat Wahyu pasal 19 mengenai hal ini. Alkitab dengan begitu jelas mengajarkan kita bahwa kita memiliki Tuhan Ibu. Namun di zaman ini, meskipun melihat, mereka tidak melihatnya. Meskipun mendengar, mereka tidak mendengar dan memahaminya. Situasinya sungguh menyedihkan. Wahyu pasal 19 ayat 7 kita baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba adalah Yesus. Apakah Yesus menikah secara jasmani atau rohani pada kedatangan yang pertama? Namun di ayat ini, peristiwa apakah telah tiba? Dikatakan bahwa waktu nubuat untuk perkawinan Kristus yang adalah anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Apakah ini menyeratkan bahwa pengantin anak domba sudah ada atau belum sebelumnya? Dia belum siap sedia dulunya. Tetapi sekarang dia sudah siap sedia. Ayat 8 kita baca. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi menurut ayat ini, bukankah anak domba harus mempunyai istri? Di dalam Roma 5 dikatakan bahwa Adam melambangkan Kristus yang akan datang. Sama seperti Adam mempunyai istrinya, anak domba harus mempunyai siapa secara rohani? Dia harus mempunyai istri rohaninya. Hanya dengan demikian, dapatkah kita memastikan bahwa semua nubuat dalam Alkitab selaras satu sama lain, bukan? Mari kita lihat Wahyu 21 dan mempelajari lagi pengantin anak domba. Pasal 21 ayat 9 kita baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Anak domba mempelai anak domba. Anak domba dan pengantin perempuan. Meskipun ia diungkapkan dengan berbagai sebutan, semua sebutan itu mengacu pada hanya dia. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba.
Adegan ini sangat mengasihkan. Ayat 10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku apa? Dalam penglihatan, malaikat memanggil Rasul Yohanes dan menunjukkan kepadanya apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Malaikat itu menunjukkan kepada Rasul Yohanes kota kudus Yerusalem. Tuhan menempatkan semua ayat ini tanpa melewatkan pasangannya di dalam Alkitab untuk membangunkan anak-anaknya melalui banyak perumpamaan. Lalu apa hubungan antara Yerusalem yang adalah mempelai anak domba yang tercatat di Wahyu pasal 21 dan kita? Kita perlu mencari tahu itu. Galatia pasal 4 ayat 26 kita baca. Tetapi Yerusalem sorgawi. Kita perlu membaca ayat ini sambil mengingat firman Wahyu pasal 21 yang berkata, kota yang kudus itu Yerusalem turun dari sorga. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes, aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba dan menunjukkan kepadanya Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kita. Mempelai anak domba adalah Tuhan ibu kita. Mari kita lanjutkan baca ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab apa yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak apa? Anak-anak janji. Apa yang dijanjikan Tuhan adalah hidup yang kekal. Jadi kita sama seperti Ishak adalah anak-anak yang dijanjikan untuk menerima hidup yang kekal. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan mereka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Menurut ayat 26, perempuan merdeka adalah ibu kita. Mereka yang menjadi anak-anak ibu surgawi akan menjadi anak-anak janji yang dapat menerima hidup yang kekal. Lalat capung, hidup hanya sehari, bukan karena malas atau karena lalai dalam mengonsumsi makanan sehat. Kita adalah anak-anak janji yang menerima hidup yang kekal. Kita perlu berpikir ibu surgawi kita memiliki hidup berapa lama, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang hidup kekal. Katakanlah anjing hidup sekitar 15 tahun dan lalat capung hidup sekitar sehari. Kata orang rata-rata rentang hidup manusia adalah 100 tahun. Kita perlu memikirkan apa yang menentukan semua rentang hidup yang berbeda ini. Kita tidak bisa memperpanjang hidup kita secara sembarangan. Semua makhluk hidup mewarisi kehidupan mereka dari ibu mereka. Namun, karena Tuhan telah menjanjikan kita hidup yang kekal, kita dapat mengatakan bahwa ibu surgawi kita pastilah Tuhan. Tuhan menegaskan dalam Kejadian 1 bahwa ibu surgawi adalah Tuhan. Dan dia memastikan Yerusalem surgawi, perempuan yang merdeka adalah ibu kita melalui Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, bukan? Saudara-saudari, kita adakah anggota keluarga surgawi? Cinta ibu surgawi bagi keluarga surgawi tidak bisa dilihat dengan mata manusia atau disentuh manusia. Meskipun begitu, kita harus merasakannya. Helen Keller sudah berkata bahwa hal yang paling berharga di dunia adalah apa yang bisa kita rasakan, bukan apa yang bisa kita lihat atau sentuh. Ketika anggota luar negeri menelepon ibu, kata-kata yang paling sering diucapkan ibu adalah, I love you so much. Aku sangat mencintaimu. Dan I miss you so much. Aku sangat merindukanmu. Ibu menggunakan ungkapan ini berkali-kali.
Ada banyak kata lain yang bisa dia katakan, tetapi dia selalu mengatakan kata-kata ini secara khusus. Seorang penyair Korea berkata, "Tidak ada kata lain yang lebih menyentuh daripada aku mencintaimu dan aku merindukanmu." Meskipun ini adalah kata-kata yang paling umum, ini adalah kesimpulan setelah penelitiannya. Apakah ada kata yang lebih menyentuh hati seseorang selain ini? Katanya, tidak ada. Dia mengatakan bahwa tidak ada kata yang lebih baik daripada mengatakan aku mencintaimu atau aku merindukanmu. Ibu tidak pernah lupa mengucapkan kata-kata ini kepada anak-anaknya. Saya pikir meskipun kata-kata ini tampak biasa, ini adalah kata-kata terindah yang dapat dia katakan kepada kita yang dia rindukan. Hari ini, semua anak Sion di seluruh dunia mengabdikan upaya mereka untuk menemukan anak-anak Ibu Sorgawi dan memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, sambil menerima dukungan dan dorongan Ibu. Semua anak Sion harus dengan teguh percaya bahwa kita mempunyai Ibu Sorgawi. Kita harus selalu bahagia dan bersukacita dalam firman Tuhan, dan harus menyampaikan kasih Bapa dan Ibu pada semua orang di dunia. Pada tahun 2022, di Sion, marilah kita membangun persatuan, keselarasan, perhatian, dan dukungan satu sama lain. Melalui ini, saya berharap semua anggota keluarga sorgawi kita akan kembali ke rumah sorgawi abadi kita dengan bergandengan tangan Ibu. Kita mungkin lelah karena pandemi virus corona, tapi ayo semangat. Kerajaan sorga sedang menunggu kita. Kita sekarang mengambil langkah pasti ke depan. Karena Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah juru selamat sejati kita. Berharap bahwa kita tetap teguh dalam iman ini sampai kita memasuki kerajaan sorga. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.